Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Holil dengan NIM 18821500014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan materi Perkembangan Proses dan Keterampilan Kognitif Peserta Didik, menganalisis implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi perkembangan. Definisi perkembangan menurut para ahli, salah satunya menurut Muhammad Ali, Profesor Universitas Pendidikan Indonesia. Kita ambil sedikitnya tentang perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan psikologis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi kognitif. Definisi kognitif dalam bahasa Inggris yaitu cognition atau knowing, atau dalam bahasa Indonesia yaitu artinya mengetahui. Jadi, menurut KBBI, kognitif adalah berhubungan dengan atau melihatkan kognisi. Sedangkan kognisi sendiri adalah kegiatan atau proses yang memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Jadi, perkembangan kognitif yaitu perubahan psikologi yang melibatkan pengetahuan dan usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menganalisis implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik sebagai generasi milenial. Sekarang kita bahas apa sih generasi milenial? Generasi milenial itu generasi milenial atau seringkali disebut sebagai Gen Z. Apa sih Gen Z? Gen Z yaitu sebanyak 25,87% dari total keberadaan penduduk Indonesia. Ini artinya penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti. Dalam proses pembelajaran saat ini, siswa menjadi sangat kompetitif yang dimilikinya. Ini perlu menjadi catatan penting bagi pendidikan khususnya guru untuk mampu memfasilitasi karakter terpacu tersebut melalui berbagai media yang mampu mengakomodasi potensi siswa yang beragam tanpa mengarahkan pada upaya memperbandingkan antara siswa yang satu dan yang lainnya. Siswa perlu lebih banyak diapresiasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya-upaya reflektif semua pihak dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di Indonesia. Namun bagaimanapun proses pembelajaran harus bersifat mandiri, demokratis, dan membuka ranah yang luas bagi penciptaan dan penemuan hal-hal baru dalam pembelajaran. Guru perlu menciptakan iklim belajar yang mampu membangun self-regulation pada diri siswa. Siswa juga perlu lebih pada dari siswa-siswi lebih banyak dilatih untuk realistis tentang kehidupan dan masa depannya nanti. Guru juga perlu menyampaikan secara terbuka peluang, tantangan, dan juga hambatan yang mungkin nantinya akan membuat siswa memerlukan upaya lebih untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan. Memberikan masukan tentang hal-hal rasional yang perlu Gen Z lakukan dalam kehidupan mereka pada saat ini dan juga nanti. Analisis. Dalam artikel ini mengambil beberapa referensi dari KTI, penulis yang telah diterbitkan oleh Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI edisi 1 Juni 2020 dengan judul Memahami Generasi Pasca Milenial, sebuah tinjauan praktik pembelajaran siswa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik generasi milenial di dunia pendidikan. Karakteristik lain dari generasi milenial adalah ekonomis, atau pada karakter ini Gen Z lebih menyenangi kegiatan yang sifatnya berkelompok dan selalu berhubung dengan sewajarnya. Dalam pembelajaran, karakter ini dapat difasilitasi dengan penerapan pendekatan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu siswa
dan juga mengondisikan siswa untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan. Pendekatan pembelajaran membuat siswa terbiasa bekerja dengan kelompok dan berbagi informasi di dalamnya. Siswa perlu lebih banyak didekatkan dengan sesamanya untuk dapat saling belajar, memberikan masukan dengan komunitasnya atau peer review yang tetap menempatkan guru sebagai fasilitator belajar. Kegiatan eksplorasi siswa juga perlu untuk semakin dihidupkan melalui berbagai percakapan atau diskusi antar siswa. Siswa saling menyampaikan apa yang mereka temui dan mereka harapkan, serta mempertemukan mereka pada berbagai ide dan gagasan. Upaya ini berkaitan dengan karakteristik Gen Z yang lebih senang melakukan banyak hal sendiri, DIY atau do it yourself. Untuk membangun karakter ini, guru dapat banyak membangun pembelajaran dengan mendekatkan yang beragam untuk mendorong kreativitas siswa dalam banyak hal. Internet perlu lebih diarahkan oleh guru sebagai sumber informasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Sebagai berkehidupan bermasyarakat, kita sebagai manusia yang pada hakikatnya membutuhkan proses untuk bersosialisasi, bahkan perkembangan dimulai dari cara kita berpikir, melakukan sesuatu, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan adanya proses, maka kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, bahkan bisa mencermati kehidupan yang berjalan seiring berjalannya waktu. Menganalisis generasi milenial dalam pembelajaran perkembangan kognitif peserta didik. Adapun perkembangan di era zaman di mana kita sebagai generasi milenial harus bisa menjadikan contoh ke depannya untuk anak dan cucu kita nanti. Karena suatu hal yang dilakukan kita sebagai makhluk sosial di mana kita berada secara garis besar keturunan akan mengikuti pola pikir seperti orang dewasa. Maka itu kebiasaan yang kita lakukan akan menarik perhatian bagi penerus-penerus anak muda yang sangat berkontribusi untuk mencapai suatu pemikiran hal yang baru. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik di era milenial zaman sekarang. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.